Oke guys, kali ini kita akan diskusi tentang pembiayaan pengobatan COVID. Sebagaimana kita ketahui, COVID menjadi concern nasional, biaya pengobatannya juga menjadi concern nasional. Ya, makanya kita kupas. Pemerintah melalui Kemenkes memberikan jaminan biaya perawatan COVID secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Ya, karena diberikan oleh pemerintah, silakan diperjuangkan supaya kita bisa mendapatkan haknya. Jadi kalau ada kendala administratif dan lain sebagainya, jangan mengeluh ya. Ya jelas kalau kita mau mendapat jaminan, kita juga harus berusaha, fight ya. Yang akan kita kupas di sini adalah pembiayaan melalui asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sektor swasta tentunya ya. Sebelum masuk ke situ, saya akan memberikan pedoman tata laksana COVID-19 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PEPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Insentif Indonesia (Perdatin), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Di dalam pedoman ini ada tahapan COVID-19 berdasarkan beratnya kasus. Case COVID tanpa gejala dan ringan, tentunya pasien tidak memerlukan perawatan di rumah sakit atau alias isolasi mandiri, isoman ya. Daerah Jakarta karena mungkin ada wisma atlet dan beberapa fasilitas isoter atau isolasi terpusat, maka biaya isolasi mandiri tersebut ya bisa langsung di-cover oleh pemerintah. Untuk daerah-daerah mungkin di luar Jawa, mungkin hal ini agak sulit dilakukan karena terkendala dengan teknis ya. Bagian ada berkata dibebankan ke Pemda, tapi mungkin karena kendala teknis dan sulitnya cara pencairan yang biasanya masyarakat mungkin bayar sendiri-sendiri. Tapi ini biayanya juga nggak besar. Rata-rata perusahaan asuransi saat ini juga menyediakan budget isolasi mandiri. Nah, budget ini terkait dengan rawat jalan disediakan khusus buat pasien COVID terkonfirmasi positif COVID, ya mungkin sebagai bagian daripada promosi perusahaan asuransi untuk membantu nasabah-nasabahnya. Tes COVID dengan tahapan gejala sedang. Pasien dengan tanda klinis pneumonia, demam, batuk, sesak, nafas cepat, SpO2 lebih besar dari 93, tentunya ya di bawah 95. Indikasi sesak nafas atau nafas cepat dengan kriteria sebagaimana yang saya tampilkan di konten ini. Case COVID berat, yaitu kriteria case COVID sedang tadi ditambah salah satu dari kriteria ini, apakah frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit, distres pernafasan berat, atau SpO2-nya kecil dari 93%, saturasi oksigennya ya. Terakhir, case COVID kritis dengan ditandai gangguan pernapasan berat, sepsis atau shock sepsis. Tahapan sedang, berat, dan kritis ini tentu akan dirawat di rumah sakit. Pasien bisa memanfaatkan skema dari Kementerian Kesehatan, ya diperjuangkan ya. Sementara jaminan dari asuransi swasta ya tentu ditandai dengan dirawat inap di rumah sakit. Nah, dari pedoman tata laksana ini, kemudian perusahaan-perusahaan asuransi swasta membuat pedoman untuk pembiayaan COVID ini. Ya tentunya berlaku untuk tahapan sedang, berat, dan kritis. Yang ditandai dengan gejala-gejala seperti ini. 1. Demam di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, adanya indikasi sesak nafas dengan respiratory rate-nya memenuhi kriteria tertentu. Ketiga, saturasi oksigen SpO2-nya di bawah 95. Atau ada gejala-gejala indikasi sampingan lainnya seperti gangguan ginjal dan gangguan lainnya. Terkait dengan pembiayaan ini atau tanggungan dari pihak asuransi, kita juga harus memperhatikan batas jaminan dari asuransi yang kita miliki. Produk asuransi kesehatan ada yang berbatas dan ada yang bisa sesuai tagihan. Nah, berdasarkan pengalaman kita dalam mengurus klaim asuransi, bila asuransi kesehatan Anda adalah asuransi kesehatan yang berbudget atau berbatas, disarankan untuk memakai budget Kemenkes saja karena biaya perawatan COVID tidak terduga ya. Bisa ada kwitansi yang bisa mencapai puluhan juta, ada yang bisa sampai 400-an, bahkan di Medan itu kita lihat ada yang kwitansinya mencapai 400-an juta, seperti yang saya lampirkan di link konten ini. Nah, kalau asuransi kesehatan Anda adalah asuransi kesehatan yang bisa sesuai dengan tagihan rumah sakit, maka tentu Anda memiliki rasa aman, rasa PD yang lebih besar ya, supaya tidak terjadi selisih bayar yang lumayan banyak. Hal ini kita sampaikan tujuannya untuk apa? Supaya jangan lagi terjadi kasus-kasus keributan setelah perawatan COVID. Biaya rumah sakit yang ditagih sangat besar, pasien atau nasabah asuransi terkejut sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Nah, kita juga mesti memahami bahwa rumah sakit juga bukan lembaga sosial.
setelah memberi perawatan yang terbaik kepada pasien, mengeluarkan modal cukup banyak, obat, perawatan, dan segala macam, karyawan yang mesti dibayar, ya tentu kita harus membayar biaya perawatan tersebut. Semoga gambaran ini bisa memberikan sedikit pedoman buat teman-teman yang memiliki asuransi ataupun mau memakai bantuan dari pemerintah lewat Kemenkes.